Terjerat Cinta Om Duda. Episode 85. Aku masih kuat. Masih di dalam kamar, Sofia yang hendak mandi dan bersiap-siap melakukan aktivitas di pagi hari nampaknya sedikit terganggu oleh suaminya yang jahil dan pemaksa. Ayolah bangun, suamiku sayang. Sampai kapan dirimu akan membuang-buang waktu di pagi hari ini? Seperti tidak ada kegiatan saja. Sofia bicara dengan ekspresi yang terlihat kesal. Pasalnya, sedari tadi sang suami menahannya untuk mandi dan beraktivitas. James tersenyum serta mengusap lembut wajah cantik istrinya itu. Ini masih jam 7, darling. Apa yang akan kau lakukan di waktu sepagi ini? Princess pasti sudah bangun dan diurus oleh mami. Jadi, jangan terlalu sok sibuk, istriku sayang. Balasnya yang tetap menahan istrinya. Sofia memutar bola matanya malas dan membuang napasnya. Tampaknya ia pasrah dan malas berkomentar. Daripada pusing menghadapi suaminya yang manja, Sofia pun memilih menyambar gawainya dan membuka laman sosial medianya. Apa yang kau lihat? Jika tidak ada yang penting, letakkan gawaimu dan pandangilah wajahku. Kau terlalu tidak sopan jika memainkan gawai saat sedang bersama suamimu ini. Teguran keras dari sang suami membuat Sofia semakin kesal. Cek, apa-apa salah? Malas sekalilah. Decak ia dalam hati. Dengan pelan James meraih gawai di tangan istrinya. Sebenarnya tidak ada yang ingin dia lihat, namun tiba-tiba saja manik matanya menangkap sebuah pesan WhatsApp yang baru saja masuk ke gawai istrinya itu. Pesan dari siapa, Hubi? Mbak Milakah? Tanya Sofia seraya hendak merebut gawainya. Namun dengan cepat James menghalangi dirinya. Astaga! Desisnya. James menatap intens sebuah nomor yang belum ada namanya. Ya, ternyata pesan dari nomor baru yang menghubungi Sofia. Nomor baru? Nomor siapa ini? Sepertinya istriku semakin tenar dan banyak yang kenal. Sebaiknya aku buka saja pesan WhatsApp ini, ucap James dalam hati. Pesan dari siapa sih, sayang? Sini biar aku saja yang melihat. Kamu sangat tit. Sofia tampak menggantung ucapannya saat tiba-tiba terdengar dering di gawai milik James. Dret. Nah, handphone kamu bunyi, Hubi. Sini handphoneku. Ucap Sofia seraya merebut gawai di tangan suaminya. Ah, siapa yang menelpon sepagi ini? Desis James seraya meraih gawainya dan membiarkan Sofia menguasai gawai miliknya sendiri. Sementara James menjawab telepon masuk, Sofia buru-buru membuka pesan WhatsApp yang masuk beberapa menit yang lalu. Siapa ini? Lirik Sofia seraya menatap pesan WhatsApp di ponselnya. Hai, selamat pagi. Jangan lupa tersenyum ya, aku tahu kau sangat tersiksa berada dalam ancaman Luna. Tapi, tenang saja. Aku yang akan menyelamatkan dirimu. Bye. Seperti itu pesan yang dikirim oleh nomor baru. Entah siapa. Hah. Sofia refleks membulatkan kedua bola matanya penuh dan menutup mulutnya yang menganga. Diliriknya sang suami yang tampak terlihat serius bicara dengan seseorang di seberang sana. Entah bicara dengan siapa pria tampan itu, tapi sepertinya memang sedang membicarakan hal yang sangat penting. Dengan pelan Sofia turun dari ranjangnya, handphone berlogo apel keroak itu berada di tangannya. Sepertinya ini. Ah, mungkinkah ini kekasihnya Luna? Astaga, untuk apa dia ngecat aku kayak gini? Dan, dari mana dia tahu nomorku? Ini aneh sekali. Padahal, aku tidak menyebarkan nomorku. Hanya suamiku dan Ferhat yang memiliki nomorku, Sofia bicara dalam hati. Kini ia duduk di sofa menghadap jendela. Jari jemarinya ingin mengetik, tapi dia sedikit ragu. Pasalnya, dia tidak tahu siapa orang itu.
Dalam beberapa menit, Sofia masih mempertimbangkan apa yang harus ia lakukan. Abaikan atau balas pesannya. Sungguh ia sangat bingung. Apa yang orang ini inginkan? Tunggu. Apa jangan-jangan Ferhat yang memberikan nomor teleponku pada orang ini? Astaga, awas saja jika itu terjadi, cerocos Sofia dalam hati. Setelah mendapatkan keputusan, Sofia pun memutuskan untuk tidak menanggapi pesan dari orang misterius itu. Tak ada nama ataupun foto profil dari nomor baru itu. Siapa yang menelpon, sayang? Tanya Sofia seraya melingkarkan tangannya pada perut six-pack suaminya. SSSTTT. James memberi kode agar Sofia tidak berisik dan mengganggunya. Sofia tersenyum lalu mengangguk, tangannya yang mungil dan lentik tampak bermain di wajah tampan suaminya. Sedangkan sang suami masih berbicara dengan lawan bicaranya di seberang sana. Aku mau mandi, iya. Sofia berbisik pada telinga suaminya sembari memainkan jari jemarinya pada dada bidang yang sedikit berbulu itu. James terlonjak, bergidik dan memejamkan mata sejenak. Dasar istri nakal, mungkin begitu batinnya berucap. Bye. Ucap Sofia seraya beringsut dari tempatnya. James menatapnya tajam dan mengisyaratkan kekesalan juga kegemasan. Sementara sang istri tampak tersenyum usil dan berlalu meninggalkan suaminya yang sedang sibuk dengan lawan bicaranya entah siapa orangnya. Beberapa menit kemudian, Sofia sedang berendam di dalam batuk berisi air hangat. Tak lama setelah itu, sang suami menyusul ke dalam. Darling, kenapa kau usil sekali? Hah? Semprot James seraya meloncat masuk ke dalam batub yang sudah diisi oleh mermaid cantik yaitu Sofia. Sofia terlonjak kaget, ia lupa tidak mengunci pintu kamar mandi tadi. Sudah dapat ditebak jika sang suami akan menghukumnya habis-habisan. Astaga! Kenapa kamu masuk sih, sayang? Sudah tahu aku lagi mandi. Mau ganggu? Iya. Sorry, ya. Aku gak akan terganggu. Ingat ya, hari ini pernikahan Mbak Mila. Dia akan menikah pukul 9, sementara sekarang sudah pukul setengah 8. Sebaiknya Anda bergegas mandi juga, sayang. Jangan membuang-buang waktu, cicit Sofia yang tampak cuek pada suaminya. Tangannya sibuk membaluri tubuhnya dengan sabun. Loh, ini kok airnya hangat, darling? Apakah kau sakit? Tumben sekali tidak memakai air dingin. Alih-alih menjawab, James malah mengalihkan pada yang lain. Sofia membuang napasnya. Ya, mahkota saya yang sakit. Jawabnya malas-malas. James terlonjak kaget dan membulatkan kedua bola matanya penuh. What? Kenapa? Apakah mahkotamu terluka? Astaga, aku minta maaf. Tapi, sepertinya aku menginginkannya lagi. Kau belum lupa bukan pada goyangan patah-patah yang kau katakan beberapa menit yang lalu? Ucapnya antusias. Astaga, jangan aneh-aneh, deh. Kita pasti akan hadir di acara pernikahan Mbak Mil, kan? Seloroh Sofia yang tampak menekan setiap ucapannya. James mengangguk mengiyakan. Ya sudah. Jika begitu, ayo kita mandi. Kenapa Anda masih diam dan membuang-buang waktu? Sebentar lagi jam 8, Iho. Wanita cantik itu tak henti mengoceh dan mengomel ria. Tangannya masih sibuk pada tubuhnya sendiri. James tersenyum manis dan menangkap tangan mungil istrinya. Santai, aku pernah menikah. Biasanya akan sedikit ngaret. Jadi, kita tidak akan terlambat barang sedikit pun. Ucapnya dengan enteng dan santai. Sofia mendelikan matanya dan menatap sebal pada suaminya. Benar-benar tak habis pikir. Ayolah sayang, tunjukkan padaku bagaimana kau bergoyang patah-patah. Ah, aku tidak sabar menantikannya. James mendesak. Tanpa ragu ia menarik tubuh istrinya agar menindihnya.
Astaga, sudah berapa kali aku katakan jika aku tidak bisa. Aku hanya bercanda dalam hal itu. You know, bercanda. Bercanda. Sosor Sofia dengan kekesalannya. Dengan sebal wanita cantik itu bangkit dari tempatnya dan keluar dari batu. Berjalan pelan menuju shower lalu mengguyur tubuhnya di sana. James mengusap lembut wajah cantik istrinya. Tergurat tegang di wajah itu, namun hal itu tidak jadi masalah bagi James. Siapapun Sofia, dari manapun asalnya, ia akan tetap mencintai istrinya itu. Darling, coba sini aku bisikin, ucap James seraya mendekatkan wajahnya pada telinga istri cantiknya itu. What happened? Tanya Sofia sedikit ragu. Not a big problem, darling. James menjawab dengan senyuman usilnya. Sofia menggeleng kecil dan sedikit menghindari. Bahasa Inggrismu sangat luas, darling. Since when are you taking lessons? Sejak kapan kau kursus? Sofia terdiam sejenak dan tersenyum kaku. Ini gawat, aku lupa jika aku masih harus terlihat bego. Astaga, ucapnya dalam hati. What do you think, darling? Tanya James penuh selidik. Sofia menggeleng kecil. No, jawabnya. What? Desak James. Itu ada sarang, Hubby. Sofia berkata sembari menunjuk pada langit-langit kamar mandi. Refleks James mendongakkan wajahnya dan menatap objek yang istrinya tunjuk. Sarang apa, darling? Tanyanya. Sofia tersenyum. Ditangkapnya wajah tampan suaminya. Sarang Heo. Ucapnya seraya menunjukkan jari jemarinya yang membelit membentuk love. Ia tersenyum manis dan menawan. James tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan menatap tidak mengerti. Apa ini? Tanyanya dengan tatapan heran. Sofia terkekeh dan menepuk kesal dada bidang suaminya. Ini adalah cinta, Hubby. Hai, ucapnya disertai tawa kecilnya. Hah? Cinta? Kenapa cinta bisa sekecil ini? Tanya James seraya menangkap tangan mungil istrinya. Sofia tak berhenti tertawa. Ia sungguh geli melihat ekspresi suaminya yang tampak penuh keheranan. Kamu pernah nonton drama Korea gak? Tanya Sofia dengan tawa yang sedikit tertahan. James menggeleng. No, jawabnya. Haha, pantas saja kamu nggak tahu. Ya sudah, itu tidak penting, sekarang Hubby mandi. Aku sudah selesai, ucap Sofia seraya melepaskan tangan suaminya dari tubuhnya. James tersenyum kecil. Bukan James namanya kalau tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jangan lupakan goyangan patah-patah, darling. Ucap James seraya menangkap tubuh istrinya lalu membawanya ke bawah shower kembali. Ark, apa yang Anda pikirkan? Aduh, sudah lupakan soal patah-patah. Karena aku benar-benar tidak tahu, astaga. Cicit Sofia berusaha keras menghalangi suaminya. No. Apa yang keluar dari mulutmu maka harus kau lakukan. Tegas James penuh penekanan. Pria tampan itu tampak merentangkan kedua tangan istrinya dan menekannya pada dinding. Apa yang Anda lakukan, astaga. Saya sudah kedinginan. Pekik Sofia minta ampun. Kau kedinginan? Maka aku yang akan menghangatkanmu, sayang. James bicara sembari mengendus-enduskan hidungnya. Ya ampun, ini bukan saatnya, Hubby. Sanggah Sofia seraya menghalangi suaminya. Ketika aku menginginkannya, maka di mana dan kapanpun, tetap menjadi waktunya. Tegas James penuh paksaan. Sofia memutar bola matanya malas dan membuang napasnya berat. Anda ingin saya goyang patah-patah? Tanyanya. James mengangguk. Yes, Iwan. Jawabnya semangat. Sofia tersenyum tipis lantas mengangguk. Baik, kalau begitu bersiaplah.
Jangan salahkan saya kalau Anda mengalami patah tulang. Astaga! Cicit Sofia yang tampak kesal setengah mati. James terkekeh kecil mendengarnya. Hehehe, aku masih kuat perkasa, darling. Tidak mungkin sampai patah tulang. Tapi, mendengar hal itu membuatku semakin tertantang. Dan, sebaiknya jangan banyak bicara. Sekarang waktunya kau berikan goyangan patah-patah untukku. Ucapnya penuh desakan. Sofia terdiam pasrah dan malas lagi untuk menolak. Emi. Sofia bergumam. Bagaimana? Apakah Hubi sudah siap? Tanya Sofia dengan senyuman manjanya. James tersenyum serta mengangguk. Siap, goyang patah-patah. Jawabnya. Bersambung.